Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Kami dari kelompok 14 akan melakukan video konseling mengenai sebuah kasus untuk memenuhi tugas dari mata kuliah Komunikasi dan Sistem Informasi Obat. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Nesi Rahayu, NPM 0661180066, dan teman saya. Perkenalkan, nama saya Fania Madalena, NPM 0661180061. Selamat siang Ibu, saya Nesi Rahayu. Saya di sini akan menjelaskan sedikit tentang obat yang Ibu dapatkan. Selamat siang, Mbak. Iya, baik, Mbak. Sebelumnya ada obat yang diganti ya Bu untuk obatan hipertensinya. Iya, Mbak. Saya akan jelaskan sedikit. Yang pertama ada obat antihipertensi yaitu nifedipin. Nanti Ibu minumnya 3 kali sehari, 1 tablet sudah makan. Lalu ada obat antihipertensi juga yaitu metildopa. Nanti Ibu minumnya 2 kali sehari, 1 tablet setelah makan juga. Terus ada obat untuk anti diabetesnya ada 2. Yang pertama ini akarbosa. Ibu nanti minumnya 3 kali sehari, 1 tablet saat makan di suapan pertama ya Bu. Iya, Mbak. Terus ini ada yang terakhir glipidon. Ini juga untuk obat anti diabetesnya. Diminumnya 1 kali sehari, 1 tablet saja. Ini bisa diminum saat Ibu makan atau setelah makan. Iya, baik, Mbak. Baik Ibu, obatnya akan segera diantarkan ya Bu, mohon ditunggu. Iya, terima kasih, Mbak. Saya tunggu ya. Ya Ibu, terima kasih. Selamat siang Ibu, dengan saya Nesi Rahayu. Saya akan kembali menjelaskan tentang resep yang Ibu dapatkan. Sebelumnya saya ingin menginformasikan kembali bahwa ada obat yang diganti ya Bu, yaitu obat antihipertensinya. Kita sudah mengkonfirmasi juga pada dokter. Selamat siang, Mbak. Kalau boleh tahu, kira-kira kenapa obatnya diganti ya, Mbak? Oh iya Ibu, karena obat yang diresepkan itu cukup beresiko pada ibu hamil. Jadi kami menyarankan kepada dokter untuk menggantinya. Tapi kalau obat yang baru ini tidak beresiko ya, Mbak, ke ibu hamil? Iya Ibu, untuk obat yang sudah diganti itu obatnya cukup aman untuk ibu hamil dan sudah banyak digunakan juga. Oh ya sudah, kalau begitu, Mbak. Baik ya Ibu, saya akan menjelaskan untuk obat yang pertama yaitu ada akarbosa. Dia obat anti diabetes. Dia diminumnya sebanyak 3 kali sehari, cukup 1 tablet aja ya Bu. Ibu minumnya saat makan, yaitu saat suapan pertama. Jadi Ibu dibarengin minumnya. Terus obat ini diminumnya itu pada jam yang sama ya Bu setiap harinya. Ada yang ingin ditanyakan Ibu untuk akarbosa? Cukup, Mbak. Baik itu sekarang lanjut ya Bu ya, obat yang kedua yaitu ada obat glipidon juga. Ini obat untuk anti diabetes juga ya Bu. Nah obat ini diminumnya cukup sehari sekali aja, jadi 1 kali sehari 1 tablet aja ya Bu. Nah obat ini bisa diminum sama saat makan juga atau bisa tepat setelah makan. Jadi Ibu pas habis makan terus langsung minum obat ini gitu. Terus obatnya juga harus diminumnya pada waktu yang sama ya Bu setiap harinya. Ada yang ingin ditanyakan Ibu? Tidak ada, Mbak, cukup. Lalu selanjutnya Bu ya dilanjutkan untuk obat antihipertensinya yang tadi diganti, bisa Ibu baca juga. Itu yang pertama ada nifedipin. Nah, obat ini diminumnya 3 kali sehari, 1 tablet aja. Obat ini bisa Ibu minum sebelum atau sesudah makan. Kalau Ibu minumnya sesudah makan, jedanya cukup 1 jam aja ya Bu. Obat ini juga diminumnya sama seperti obat yang tadi, diminumnya di waktu yang sama setiap harinya. Cukup jelas Ibu? Cukup jelas kok, Mbak. Saya lanjutkan lagi ya Bu ya, obat yang terakhir ya, antihipertensinya juga. Itu yaitu metildopa, bisa Ibu baca juga. Diminumnya kalau dia 2 kali sehari 1 tablet aja.
Nah, sama seperti yang tadi, obatnya bisa diminum sebelum atau sudah makan. Nah, jika ibu diminumnya sudah makan juga, diminumnya jedanya 1 jam setelah makan ya, Bu. Baik, bagaimana Ibu, sudah cukup paham? Iya, cukup paham, Mbak. Oh iya, Mbak, kalau misalnya saya lupa minum obatnya bagaimana ya, Mbak? Untuk semua obat, jika ibu lupa untuk minumnya, ibu bisa langsung minum obatnya segera. Tapi kalau misalnya obatnya itu ibu mau minum pas udah dekat sama jam kedua, ibu minum obat untuk jam selanjutnya, ibu cukup minum di obat yang selanjutnya saja. Jadi yang dilupa itu dibiarkan saja, jangan minum 2 kali. Gitu. Oh iya, baik Mbak. Kira-kira efek sampingnya apa ya Mbak yang bisa saya rasakan setelah minum obat itu? Mungkin ada beberapa efek samping yang ibu rasakan ya, seperti pusing, sakit kepala, mual muntah, bisa juga diare atau sembelit, itu Bu. Efek samping tersebut bisa berkurang tidak ya Mbak? Atau mungkin saya bisa lakukan apa untuk mengurangi efeknya? Selama ibu minum obatnya teratur sesuai anjuran dokter, terus ibu juga memperhatikan asupan makanan, terus sedikit olahraga yang ringan untuk ibu hamil, serta menerapkan pola hidup yang sehat, itu bisa cukup mengurangi ya Bu. Pun kalau misalnya tetap ada dan ibu merasakan efek samping yang cukup berat atau ada alergi yang cukup berat, ibu bisa langsung menghubungi dokter. Oh iya, baik Mbak. Kalau untuk penyimpanan obat itu sendiri itu bagaimana ya Mbak? Untuk penyimpanan obat, semua obatnya Ibu disimpannya sebaiknya di tempat yang kering ya Bu, di suhu ruangan, terhindar dari cahaya matahari, terus habis itu juga jangan ditaruh di kulkas, terus jangan yang mudah terkena jangkauan anak-anak. Oh iya, baik Mbak. Oh iya Mbak, saya juga suka sakit gigi dan obat yang suka saya minum untuk obat sakit gigi itu obat dexamethasone. Kalau untuk ibu hamil obat itu bagaimana ya Mbak? Maaf sebelumnya Ibu minum obat ini sudah konsultasi ke dokter atau bagaimana Ibu? Belum Mbak, saya minum ini karena saran dari saudara saya dan ternyata efeknya di saya juga cukup baik Mbak. Kalau begitu sebaiknya Ibu konsultasi pada dokter terlebih dahulu ya Bu sebelum menggunakan obatnya, karena dexamethasone sendiri juga sebenarnya punya resiko kepada untuk ibu hamil, dan dexa juga sebenarnya hanya meringankan bengkaknya saja, tapi tidak menghilangkan nyerinya. Oh begitu ya Mbak, jadi kalau misal saya sakit gigi nih Mbak, buat pereda nyeri sebelum saya konsul ke dokter itu sebaiknya saya minum obat apa ya Mbak? Untuk pereda nyerinya Ibu bisa cukup minum paracetamol saja, itu Ibu minumnya cukup saat sakit saja, setelah itu Ibu bisa langsung konsultasi ke dokter, kalau misalnya memang nyerinya itu berkepanjangan. Oh seperti itu, paracetamol ya Mbak. Baik Mbak, nanti jika saya sakit gigi lagi, saya akan menggunakan paracetamol untuk pereda nyerinya. Iya Ibu. Oh iya Mbak, selama penggunaan obat ini ada pemantauan tidak ya Mbak? Oh iya Ibu, ada. Jadi nanti setelah 3 hari dari hari ini, kami akan menghubungi Ibu lagi untuk memantau penggunaan obat yang Ibu gunakan, seperti itu. Oh iya, baik Mbak, terima kasih. Iya Ibu, sama-sama Ibu. Jangan lupa aja Ibu itu isi kartu minum obatnya. Setiap Ibu minum obat, ikuti aturan minumnya, seperti itu. Iya, baik Mbak. Iya Ibu, ada yang ingin ditanyakan lagi Ibu? Tidak Mbak, sudah cukup jelas. Baik Ibu, terima kasih. Semoga sehat selalu. Selamat siang Ibu, kami dari Apotek Medika Pharma ingin memantau kondisi Ibu serta jadwal Ibu minum obat. Apakah Ibu ada keluhan selama 3 hari ini? Selamat siang Mbak, untungnya tidak ada keluhan yang terlalu parah Mbak, hanya sedikit mual dan pusing saja. Syukurlah Ibu jika tidak ada
keluhan yang berlebihan ya Bu ya. Untuk jadwal minum obatnya, Ibu sudah minumnya secara teratur? Iya sudah Mbak, sudah saya minum secara teratur, kartunya juga sudah saya isi dan tidak ada yang terlewat kok Mbak. Syukur ya Ibu ya. Seperti itu. Kemarin kan Ibu juga ada bilang sakit gigi ya Ibu. Selama 3 hari ini apa Ibu ada keluhan sakit gigi? Oh tidak Mbak, syukurlah selama 3 hari ini saya tidak mengalami sakit gigi dan saya juga tidak minum obat apapun selain obat yang diresepkan oleh dokter. Baik Ibu ya, karena kondisi Ibunya juga baik, jadwal minum obatnya juga teratur. Untuk pemantauan kali ini bisa dicukupkan atau Ibu ada yang ingin ditanyakan lagi? Tidak ada Mbak, sudah cukup. Terima kasih Ibu, semoga sehat selalu. Baik Mbak.